Shalom, kembali lagi bersama kami di grup jadi LA untuk jadi berkat bagi dunia ini. Satu kesempatan kalau kita boleh kembali lagi untuk kita mempelajari satu kebenaran firman Tuhan yang dimana kita boleh belajar dari kitab Efesus. Dan kita akan membahas dari kitab ini yang sungguh luar biasa bahwa kita boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam kitab Efesus ini untuk kita bisa terapkan di dalam satu kehidupan kita. Bersama kami pada malam hari ini ada Pastor Junri Aloy yang akan menuntun kami untuk kami bisa mengerti bagaimana latar belakang dari kitab ini, bahkan penulisannya dan lain sebagainya. Sebelum kita memulai, bahkan kita menyerahkan waktunya kepada hambanya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan yang ada kalau kami boleh belajar dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami boleh diterapkan dalam kehidupan kami, untuk kami bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam kitab Efesus Tuhan. Untuk supaya kami bisa diperlengkapi di dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami, untuk kami menjadikan sesuatu yang luar biasa. Bahkan kami boleh dibentuk dengan rencana-Mu untuk kami tahu apa yang terjadi dalam kitab Efesus ini, Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan waktu yang ada kepada tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kami ada Pastor Junri Aloy yang akan memimpin, kami serahkan sepenuhnya kepada Pastor Junri Aloy. Ya, terima kasih Pastor Senfri dan salam jumpa kembali di dalam acara kami. Wong LA ada di LA untuk jadi berkat. Saya percaya ketika kita mendengarkan pengajaran ini, dan kalau Anda diberkati, Anda bisa subscribe, dan Anda bisa forward, dan bagikan kepada teman-teman yang lain, jemaat Tuhan yang lain, rekan-rekan yang lain, supaya mereka juga mendapatkan berkat. Karena saya percaya ketika kita membahas kitab-kitab suci, khususnya pada masa ini kita membahas kitab-kitab perjanjian baru, ada sesuatu rema, ada sesuatu berkat rohani yang kita akan terima dalam pembahasan kitab ini. Kita akan mempelajari secara garis besar apa yang terjadi dalam kitab-kitab perjanjian baru, dan pada saat ini kita akan membahas mengenai salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu kitab Efesus. Kitab Efesus adalah salah satu kitab dari penjara. Ada yang mengatakan Paulus menulis kitab ini dari penjara di Roma ketika dia ditangkap dan diadili, lalu kemudian dia menulis di tengah-tengah proses menjalani pengadilan. Pada masa-masa itu dia menulis kitab. Ada 4 kitab yang dia tulis dari penjara, dan salah satu diantaranya adalah Efesus. Dan juga ada Filipi, ada Kolose, dan ada Filemon. Jadi ada 4 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ada di penjara di Roma, yang dia tulis pada masa dia menjadi seorang tahanan. Yang kita akan bahas pada saat ini adalah kitab Efesus. Nah, Efesus ditulis kira-kira tahun 62 Masehi, pada waktu Paulus ada di penjara di Roma. Dia menulis kepada jemaat Tuhan di Efesus. Nah, Efesus adalah kota yang besar, kota yang menjadi awal pertumbuhan kekristenan yang kuat di sana. Ada beberapa orang yang melayani di sana, salah satunya adalah Timotius. Timotius melayani di kota Efesus, dan di sana gereja Efesus berdiri dengan baik, dengan megah. Tapi kemudian ada persoalan yang muncul di sana. Maka Paulus menulis dari dalam penjara kepada jemaat di Efesus. Nah, apa tujuan Paulus menulis kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus? Ada 2 hal penting yang ingin disampaikan oleh Paulus sebagai tekanan sehingga Efesus ini menjadi penting. Yaitu dia merindukan orang-orang Efesus atau jemaat Tuhan yang ada di Efesus itu bertumbuh dalam iman, kasih dan hikmat, serta mereka mengasihi Tuhan dengan baik. Itu yang pertama. Jadi Paulus menginginkan pertumbuhan iman, kasih, dan hikmat di dalam diri jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dia sungguh-sungguh menginginkan jemaat Tuhan yang ada di Efesus itu untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Maka tema besar dari kitab Efesus adalah Kristus dan gereja. Karena gereja adalah tubuh Kristus, maka Paulus menginginkan supaya jemaat di Efesus bertumbuh dalam hal kasih, dalam hal iman, dan dalam hal hikmat yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan di Efesus, itu bertumbuh dan digunakan secara luar biasa. Bahkan di kitab Efesus ini, Efesus pasal 4, Paulus menuliskan mengenai
jawatan-jawatan gereja yang akan memperlengkapi gereja di Efesus. Ini tujuannya supaya mereka bertumbuh dalam hikmat, dalam kasih, dalam kesetiaan kepada Kristus. Dan oleh karena itu, Paulus berusaha untuk menguatkan iman mereka sebagai anak rohani mereka. Sebagai anak rohani Paulus, dalam rohani mereka sehingga mereka bertumbuh dan masuk kepada kepenuhan dari pengenalan akan Kristus, supaya mereka mengenal Bapa yang kekal itu dengan sungguh-sungguh. Dan supaya gereja itu terbangun dengan sangat baik, orang-orang yang ada di dalamnya itu memiliki pengertian yang dalam soal pemahaman-pemahaman iman dan kehidupan praktis jemaat, kehidupan bergereja mereka menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Dan ini menjadi sebuah hal yang diinginkan oleh Paulus untuk terjadi dalam diri jemaat Tuhan yang di Efesus. Nah, tujuan dari penebusan yang sudah dikerjakan oleh Kristus itu adalah mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala gereja umatnya yang sudah percaya itu. Dipersatukan di dalam Kristus supaya mereka betul-betul menjadi terang di tengah-tengah dunia ini dan juga dipersiapkan untuk sesuatu yang indah pada waktu mereka bertemu dengan Tuhan di sorga. Nah, Paulus menginginkan ada kehidupan yang sempurna dari jemaat Tuhan di Efesus supaya mereka disiapkan oleh Tuhan melalui pengajaran-pengajaran firman Tuhan sehingga ketika mereka pergi ke sorga mereka sudah siap. Yang kedua, ketika mereka ada di tengah-tengah dunia ini, mereka betul-betul diperlengkapi dengan pemahaman dan pengertian akan kepenuhan, akan Kristus, akan Allah sendiri. Nah, tujuan secara detail dari Paulus menulis surat di Efesus ini, kita bisa lihat dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 17. Nah, ini tujuan penting yang Paulus inginkan supaya orang-orang Kristen atau jemaat di Efesus itu mengerti apa yang Paulus mau dalam diri mereka. Saya akan baca dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 17. Dengarkan dan simak dan perhatikan baik-baik. Ini tujuan Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Efesus. Ayat 15 demikian bunyi firman Tuhan, Efesus 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Nah, itu tujuannya. Di 3 ayat ini, kita bisa mengerti Paulus itu mengucap syukur kepada Tuhan, karena mendapati jemaat di Efesus itu memiliki kasih yang baik. Dan dia berdoa supaya kasih kepada Kristus itu terus berkobar-kobar, dan kasih kepada orang-orang kudus itu tidak berhenti, tetapi makin kuat, makin kuat. Paulus juga mengucap syukur karena Paulus mengingat jemaat di Efesus dalam doa. Jadi Paulus itu mendoakan jemaat-jemaat Tuhan di Efesus sehingga mereka menjadi efektif sebagai gereja Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Kemudian ayat 17 berkata, aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Karena banyak orang tahu Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Yep. Orang tahu Tuhan tetapi belum tentu mengenal Tuhan. Ada banyak orang Kristen itu beribadah, tetapi dia nggak mengerti siapa Tuhannya. Jadi perlu pengenalan secara pribadi akan Kristus sebagai Tuhan, supaya kita mengenal siapa yang kita ikuti. Bukan sekedar agamawi, bukan sekedar karena kita ber-KTP atau ber-ID Kristen, lalu kemudian kita merasa ya sudah aman. Tidak begitu. Kita harus bertumbuh dalam iman, dalam kasih kita, dalam hikmat kita, dalam pengertian kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang mengobarkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan. Kita memanfaatkan semua talenta dan karunia yang Tuhan berikan itu secara maksimal. Jadi tidak saja secara puas dengan cukup, kita merasa kita sudah selamat. Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan pelayanan kita kepada sesama kita? Itu pelayanan diakonia misalnya. Pelayanan penginjilan misalnya, kita memberitakan Injil itu marturia, kesaksian. Bagaimana persekutuan kita, koinonia. Bagaimana pengajaran-pengajaran ya, didaskalia. Bagaimana kita digembalakan, itu pastoralia misalnya. Itu kita harus mengerti, mendalami. Dan Paulus menginginkan akan jemaat Tuhan di Efesus itu memiliki kedewasaan.
memiliki pemahaman, pengertian, dan hikmat yang datang dari Tuhan. Pengenalannya makin kuat. Sebab begini, kalau orang tidak mengenal Tuhan secara baik, dia akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Misalnya penganut nama Yahweh misalnya. Mereka mengganti semua nama Allah dengan nama Yahweh. Elohim misalnya. Atau misalnya Mormon, atau saksi Yehova Witness misalnya. Kalau kita nggak mendalami firman, maka yang terjadi adalah kita akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran di tengah-tengah dunia ini. Maka kita perlu memahami hikmat Tuhan. Kita perlu memahami pengertian dari firman ini secara benar. Kita perlu dimuridkan secara kuat, secara dalam. Supaya kita kokoh. Kita berdiri teguh dalam iman dengan kekuatan yang datangnya dari dasar firman Tuhan. Bukan dari pengertian kita sendiri, bukan dari hikmat manusia, bukan kata-kata bijak saja, tapi dari firman. Dari firman Tuhan ini, dari Alkitab ini, yang kita baca, yang kita pelajari, membuat kita makin mendalami. Nah, itu yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus, supaya mereka makin kuat dalam pengertian dan hikmat dalam pengenalan akan Kristus. Makin lama makin dewasa. Sebab orang-orang yang bayi rohani itu mudah tersinggung, dia kompromi dengan dosa, mudah tidak bisa menjaga integritas hidup, selalu berubah-ubah, selalu kemudian nggak bisa mempertahankan kekudusan hidupnya. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang Kristen yang hanya tahu. Dia nggak mendalami firman, dia nggak mengenal Kristus dengan baik, sehingga dia mudah sekali terombang-ambingkan oleh pengajaran di luar sana, oleh pengaruh-pengaruh negatif, oleh pergaulan yang buruk misalnya, sehingga itu mencemari konsep di dalam firman Tuhan yang kita terima mungkin sejak sekolah minggu. Ada banyak orang kemudian berubah. Dulu aktif, sekarang tidak lagi. Dulu bersemangat, luar biasa, berapi-api, sekarang melempem. Kenapa? Karena mereka nggak mendalami firman. Mereka nggak mengasihi Tuhan. Harusnya dari hari ke sehari kita makin serupa dengan Kristus. Bukan sebaliknya makin serupa dengan dunia ini. Kalau yang terjadi sebaliknya, ya kita perlu cek. Secara rohani, ada spiritual check up. Kita mencek kerohanian kita. Apa kita makin mendalami firman atau tidak? Kalau itu bergeser keluar dari firman, kita perlu hati-hati. Karena lama-kelamaan kita akan kehilangan iman kita. Lama-kelamaan dunia ini akan mengikis iman kita. Dan lama-kelamaan kita akan kehilangan jati diri kita sebagai seorang Kristen. Lama-lama kita nggak berdoa lagi. Lama-lama kita nggak membaca firman Tuhan lagi. Lama-lama kita nggak ke gereja lagi. Nah, kalau itu yang terjadi, maka lama-lama iman kita mati, rohani kita turun, dan kita menjadi orang-orang yang suam-suam secara rohani. Kita nggak bersemangat lagi. Kita nggak berapi-api lagi. Nah, Paulus ingin menjaga api itu, hikmat itu, kasih itu, iman itu kepada jemaat di Efesus supaya mereka berkobar-kobar. Mereka bersemangat. Pengenalannya makin lama makin kuat. Paulus berkata dalam Efesus pasal 4, supaya mereka makin kuat. Misalnya ayatnya Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Demikian saya baca ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, itu tema dari Efesus. Gereja, Kristus dan gereja. Kepala gereja adalah Kristus. Tubuh Kristus adalah gereja. Nah, Tuhan mau dalam Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kristus yang adalah kepala. Kepala gereja, Kristus. Tubuh Kristus adalah gereja. Ayat 16, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, itulah tujuan Paulus. Supaya kita bertumbuh secara maksimal. Pertumbuhan rohani kita kuat menjadi dewasa. Sampai kita mengenal Kristus secara sempurna. Pertumbuhannya itu betul-betul menuju kepada pengenalan yang baik, yang sempurna kepada Kristus. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus. Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ayat 16, Efesus pasal 4, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Itu dia. Dalam kitab Korintus kita sudah membahas mengenai 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Nah, Paulus ingin juga di dalam jemaat di Efesus
supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dengan baik. Kasih mereka kepada Kristus itu bertumbuh secara maksimal. Maka garis besar dari kitab Efesus ini dibagi menjadi dua bagian besar saja. Yang pertama adalah pasal 1 sampai pasal 3 itu berkaitan dengan ajaran Paulus soal penuh kuasa. Orang-orang Kristen yang penuh kuasa karena kita sudah ditebus. Itu dibagi menjadi dua bagian. Paulus mengajarkan mengenai keutamaan Kristus dalam penebusan. Kristus yang sudah menebus kita. Keutamaan Kristus dalam rencana Bapa. Sejak perjanjian lama, Bapa itu sudah merencanakan untuk penebusan dosa. Kejadian 3:15 itu janji Tuhan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Dan keturunan perempuan itu akan menghancurkan kuasa kegelapan, yaitu iblis. Itu sudah ada sejak kejadian pasal yang ketiga, ayat 15. Itu janji dalam rencana Bapa. Kemudian bagaimana kita sebagai gereja Tuhan berpartisipasi sebagai orang percaya di dalam tugas pelayanan gereja. Kita ini adalah tubuh Kristus. Ketika kita sudah ditebus, apa tugas kita? Ada banyak orang Kristen di dunia ini menjadi bingung karena dia nggak tahu tugas gereja apa. Tugas gereja seperti yang saya sampaikan tadi, bersaksi, memberitakan Injil marturia, melayani sesama kita, diakonia, bersekutu di antara sesama orang-orang beriman, itu koinonia, digembalakan, itu pastoralia, diajar, itu namanya didaskalia. Lalu oikumene, bersama-sama, satu gereja, berkumpul bersama-sama untuk mewujudkan tugas gereja, panggilan gereja di tengah-tengah dunia ini. Itu keutamaan di dalam poin yang pertama, pasal 1 sampai pasal 3 dari kitab Efesus. Yang ketiga, keutamaannya dalam penerapan Roh Kudus. Ada karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada gereja, dimaksimalkan untuk pembangunan tubuh Kristus. Itu poin yang pertama, secara garis besar. Jadi ada keutamaan Kristus dalam penebusannya. Dalam penebusan keutamaan Kristus itu dibagi 3. Rencananya, partisipasi kita sebagai gereja, lalu peran Roh Kudus dalam gereja. Bagian yang kedua adalah, dari poin yang pertama adalah hasil-hasil penebusan di dalam Kristus. Apa hasil penebusan dalam diri orang percaya? Yang pertama adalah membebaskan kita dari dosa dan kematian. Dan kita hidup menjadi hidup yang baru. Ketika Tuhan menebus kita, kita dibebaskan dari dosa dan kematian. Kita luput dari kebinasaan karena Tuhan sudah menebus kita. Yang kedua, hasil dari penebusan Kristus dalam diri kita sebagai orang percaya adalah memperdamaikan kita di dalam Kristus. Tadinya kita menjadi musuh Tuhan, musuh Allah. Tadinya kita diusir dari Taman Eden seperti Adam dan Hawa itu. Tapi sekarang diperdamaikan di dalam Kristus. Kristus menjadi pendamai atas dosa kita. Jadi bukan saja membebaskan dosa kita, Tuhan memperdamaikan kita dengan Allah. Yang ketiga, kita menjadi orang yang bersatu dengan Kristus. Kita menjadi tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus dan kepala gereja adalah Kristus sendiri. Dan yang keempat adalah menyatakan hikmat Allah di dalam diri orang-orang percaya. Kita gereja adalah perwakilan Tuhan. Kita adalah representasi Tuhan. Jadi kalau orang mau lihat Tuhan, dia bisa menyaksikan kehidupan orang Kristen. Karena orang Kristen adalah representasi Tuhan. Kita kan pengikut Kristus. Jadi kita menyerupai Kristus. Kita menyerupai Kristus, Christ-like, seperti Kristus. Karena kata Kristen itu artinya pengikut Kristus, duplikatnya Kristus. Pengikut Kristus artinya kita mengikuti guru kita. Kita mengikuti Tuhan kita, yaitu Kristus. Jadi kalau orang dunia ini ingin melihat Kristus, harusnya dia lihat orang-orang Kristen. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang-orang Kristen zaman sekarang sudah mewujudkan citra Kristus dalam dirinya? Wah, itu seperti jauh panggang dari api. Banyak orang Kristen yang bukan jadi berkat, tapi jadi batu sandungan. Banyak hamba Tuhan juga. Banyak orang-orang Kristen yang bukan jadi berkat, tapi menjadi batu sandungan, batu sontohan bagi yang lain. Mereka berkata, loh kok katanya orang Kristen, tapi kok bisa begitu kelakuannya? Bisa begitu sifatnya? Bisa begitu cara kerjanya? Macam-macam. Jadi kita nggak menjadi saksi Tuhan. Maka Paulus menginginkan jemaat di Efesus untuk betul-betul berbuah bagi Kristus. Menunjukkan pola dan teladan yang baik dalam Kristus. Jadi ketika orang lihat orang Kristen, orang dunia sana lihat orang Kristen, mereka melihat Kristus. Bukan sebaliknya, mereka melihat setan. Nah, kalau itu yang terjadi, ada sesuatu yang salah dalam diri orang Kristen. Mereka harusnya melihat wajah Kristus. Hidup Kristus dalam diri kita. Bukan sebaliknya.
Kan ada beberapa hamba Tuhan yang kemudian melakukan dosa, akhirnya dipenjara misalnya. Itu sesuatu yang betul-betul mempermalukan nama Tuhan. Karena melakukan dosa dan kejahatan. Mengerikan sekali. Tapi janganlah kita mengikuti teladan yang negatif itu. Mari kita mentaati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan mendalam. Supaya hidup kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Tidak usah terpengaruh sama orang-orang di luar sana. Kita sendiri yang bertanggung jawab atas diri kita kepada Tuhan. Poin yang kedua secara garis besar dari kitab Efesus adalah pasal 4 sampai pasal 6. Karena Efesus ini hanya 6 pasal. Poin yang kedua besar ini dibagi menjadi 3. Yaitu hidup praktis dari orang-orang Kristen itu, kehidupan orang percaya itu seperti apa saja. Ada 3. Ini bagian kedua besar, ada 3 poin. Hidup baru dari orang Kristen, orang-orang percaya. Hidup baru dari orang-orang percaya itu seperti apa? Dia selaras hidupnya dengan kehendak Tuhan. Jadi hidupnya itu bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Bukan sebaliknya. Yang kedua, hidup praktis kehidupan Kristen itu adalah hidup yang menjaga kekudusan. Dia menjaga kekudusan. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dosa apapun, dosa sekecil apapun. Dia tidak kompromi. Ya. Lalu yang ketiga adalah hidup sebagai anak-anak terang. Bukan anak-anak gelap. Efesus itu mengajarkan, misalnya dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 14, hidup sebagai anak-anak terang itu seperti apa? Menjaga kekudusan, integritas, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa. Menjaga kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Dan yang keempat adalah hati-hati dan penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu ada di Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Bagian kedua, poin B dari bagian kedua ini, poin B adalah hubungan rumah tangga. Orang percaya itu. Bagaimana hubungan suami istri, orang tua dan anak, lalu hamba dan tuan. Itu diatur. Diatur dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 9. Bagaimana suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dan anak-anak, tuan dan hamba itu diatur di situ. Bagaimana hubungannya itu teratur baik. Lalu yang ketiga adalah peperangan rohani. Itu yang terjadi. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Peperangan kita, musuh kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh di udara. Maka kita perlu perlengkapan senjata Allah. Itu ada di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Coba saya baca ya, Efesus 6 10 sampai 20. Begini bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala hal, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah tiap-tiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jaga di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, kata Paulus, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, ini adalah peperangan yang kita hadapi. Peperangan kita bukan melawan orang, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat di udara, dan kita harus perangi itu. Supaya kita memenangkan pertempuran rohani. Kita menuai jiwa-jiwa, menguatkan orang-orang yang lemah, dan kita memuliakan Tuhan. Mulai dari sekarang ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih buat waktu yang sudah diberikan oleh hambanya. Satu pelajaran yang luar biasa bahwa kita nih hari-hari ini harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan kita harus hidup sebagai anak-anak terang dan tidak kompromi dengan dosa. Ini sangat bahaya sekali di hari-hari ini kalau kita tidak memegang satu pelajaran dari kitab Efesus ini.
bahwa kita harus belajar untuk tidak kompromi dengan dosa. Sekarang kita lihat bahwa kita mudah sekali untuk kompromi dengan dosa. Kita harus belajar untuk bagaimana kita bisa menjadi hidup terang, anak-anak Tuhan yang terang bagi sekelilingnya, dan kita harus penuh dengan Roh Kudus. Bahwa itu satu pelajaran yang luar biasa yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Bahwa di hari-hari ini pun juga kita boleh belajar tentang peperangan rohani, di mana kita sedang berperang melawan masalah yang sama terjadi dalam seluruh dunia, yaitu dengan menghadapi COVID-19. Kita bisa berperang, karena ini bukan kita secara spiritual, kita berperang melawan COVID-19 untuk kita bisa menghadapi, untuk virus itu tidak ada dalam kehidupan kita. Nah, satu pelajaran yang bagus sekali kalau kita boleh belajar dari kitab ini untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Saya menghimbau semua rekan-rekan yang melihat video ini, teruslah belajar dengan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan banyak mengupas sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita, bahkan kita bisa diperlengkapi. Betul ya, Pak ya? Ya, amin. Ya, betul. Kita akan diperlengkapi, dimuridkan, mendalami kitab-kitab suci dengan lebih baik, dengan lebih mendalam. Ya, saya sangat setuju sekali dengan Pak Joni yang bilangin untuk kita bisa diperlengkapi dengan membaca kitab suci, untuk kita diperlengkapi semakin mendalam. Nah, saya mengencourage Bapak Ibu semuanya yang melihat video ini, jangan pernah lupa baca kitab suci setiap hari, karena itu adalah sumber kehidupan kita untuk kita bisa diperlengkapi, bahkan kita dibenahi untuk kita semakin hari makin mencintai Tuhan. Amen. Jangan lupa subscribe channel ini, terus bantu kami dalam doa untuk kami bisa mengembangkan channel ini untuk semakin hari makin menjadi berkat. Bahkan jika Bapak Ibu membutuhkan uluran tangan doa dari kami, silakan hubungi kami. Di kolom di bawah ini ada email kami, bahkan ada kolom yang ada untuk kami bisa bantu dalam doa. Dan kami percaya ketika kami sama-sama membantu dalam doa, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih Pak buat waktu kesempatan yang ada. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup. Cukup? Cukup. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat waktu yang ada. Terima kasih buat pelajaran yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau tetap menjadi anak-anak terang. Kami tidak mau kompromi dengan dosa, bahkan kami mempunyai satu hati yang penuh dengan kuasa Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kami, bahwa di hari-hari ini sangat sulit kami menghadapi semuanya. Bahkan kami kehilangan kerjaan, kami kehilangan masa depan, kami kehilangan semuanya. Tapi satu hal yang kami ingat Tuhan, bahwa kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang membaca firman-Nya, karena ini sumber kehidupan kami. Kami bersyukur buat waktu yang ada Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Biar Tuhan menjamah kehidupan kami untuk kami semakin hari makin maju. Melihat rencana Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang ada ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu di kitab-kitab berikutnya. Dan kami akan terus membahas kitab-kitab secara bergantian untuk kami bisa memasuki dan mempelajari kitab-kitab yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan berkati.